Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Matra. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bahagia. Oke, mantap. Terima kasih ya Bu telah meluangkan waktunya untuk bisa saya wawancara berkaitan dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Oke. Yang pertama, kemarin saya mau bertanya tentang penerapan budaya positif di sekolah kita ini sudah berjalan apa belum? Misalnya mungkin pada waktu kita tadi ya Bu. Iya. Itu biasanya ada penerapan apa Bu? Biasanya ada 5S. Terus 5S itu berarti apa Bu? senyum, salam, sapa, sopan, santun. Oke, mantap sekali. Ya, itu untuk penanaman apa Bu kira-kira? Itu karakter pada siswa dan budaya di sekolah itu seimbang. Mungkin bisa diterapkan dengan profil pelajar Pancasila ya, yang ada di dimensi-dimensi di dalamnya tersebut. Kemudian kalau berkaitan dengan paradigma belajar dulu, pola pikir kita itu mengajar itu masih secara konvensional atau berceramah. Nah, sekarang kita sudah ditutup dengan adanya teknologi IT atau di dalam mungkin Bu Malika sendiri kan sudah bersertifikat pendidik ya, penerapan TPACK dalam pembelajaran ya Bu? Iya, sudah. Ya, di dalamnya kan ada teknologikal, pedagogikal, content knowledge. Itu untuk apa menunjang perkembangan anak ya Bu? Iya, biar anak itu bisa berpikir inovatif, juga bisa berkreasi, tidak hanya mendengarkan dirinya saja, tapi anak juga bisa terlibat di dalam pembelajaran tersebut. Betul sekali. Mungkin karena posisi anak sekarang perkembangannya sesuai kodrat zaman ya Bu, tidak hanya sebagai kodrat alam, tapi harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Terima kasih Bu. Lanjut lagi, penerapan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Misal ada anak yang melanggar tata tertib, bagaimana Bu? Maksud saya adakah cara untuk mengantisipasi memecahkan permasalahan yang ada terkait dengan tadi pelanggaran tata tertib? Kalau biasanya yang saya tahu itu anak dikasih tahu dulu salahnya apa belum, kemudian sebagai guru piket itu mencatat hal-hal yang siswa itu langgar, misalnya tidak bawa kaos kaki sekolah, tidak bawa topi, atribut sekolah, ya, terus kemudian anak yang terlambat ada poin-poinnya tersendiri, kemudian anak yang rambutnya panjang perlu dirapikan, bisa misal anak nanti pulang sekolah bisa potong, kemudian hari selanjutnya dia masih seperti itu, ada tindakan tersendiri dari pihak sekolah untuk mengatasi hal itu. Berarti tidak langsung serta-merta menghardik anak ya Bu, menghukum atau memberi sanksi, tapi dengan adanya tadi ya pendekatan personal dulu, kemudian memberikan pertanyaan yang sifatnya tidak mengarahkan untuk merasa bersalah, tapi menyadarkan akan kesalahan. Sekali. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu bagaimana ya Bu? Di antaranya itu adalah kebutuhan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, pengakuan dan kemampuan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Kalau kita ketahui pada dasarnya siswa itu kan punya kebutuhan dasar itu ya. Jadi sebagai manusia yang sesuai dengan masyarakat lainnya, jadi mereka butuh akan adanya pengakuan. Kebutuhan dasar mereka harus dipenuhi, karena kalau tidak dipenuhi pasti mereka meluapkan dengan hal-hal yang tidak diinginkan atau hal yang tidak baik dan negatif itu ya Bu. Kemudian lanjut lagi, posisi kontrol guru itu biasanya dalam segi garis posisi itu kita menempatkan guru posisinya itu pertama itu bisa berperan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Tapi yang dua untuk rasa penghukum dan rasa bersalah itu tadi itu berdampak negatif. Jadi termasuk motivasi eksternal yang tidak diharapkan. Yang diharapkan itu tiga tadi ya Bu. Yang pertama adalah sebagai
sebagai teman, kemudian pemantau, dan yang ketiga sebagai manajer. Nah, semisal ada kasus begini Bu, di sekolahan Ibu ada murid yang melanggar kata tertib, semisal pas waktu upacara tidak membawa topi dan sepatunya tadi tidak berwarna hitam sesuai dengan ketentuan di sekolah. Nah, Bu Malika memposisikan dirinya sebagai apa? Sebagai pemantau kah? Apa sebagai teman? Atau sebagai manajer? Manajer. Iya. Sebagai manajer. Mungkin bisa dijelaskan kenapa bisa sebagai manajer? Karena mengarahkan anak dulu, anak itu kan ada kekeliruan, tidak memakai atribut ketika upacara seperti itu, tidak serta-merta dibiarkan atau menjustis gitu. Jadi biar anak sadar akan kesalahannya. Oke. Terus lanjut lagi di segitiga restitusi itu ada pertama menstabilkan identitas tubuh. Jadi anak sadar akan tanggung jawabnya untuk menuntut ilmu, dan di mana di dalam sekolah itu ada tata tertib, berarti harus menepati tata tertib yang berlaku. Jadi memvalidasi identitas dulu posisinya sebagai siswa. Oke. Yang kedua tadi adalah validasi tindakan yang salah. Dia berbuat kesalahan, tapi menyadari kesalahannya tadi dan tidak akan mengulanginya dari diri sendiri. Ya, tidak langsung memberikan hukuman, karena hukuman nanti bisa berefek ke psikis atau mentalnya nanti bisa terganggu dan perkembangan jiwanya tidak normal atau labil ya Bu, karena mereka dalam tahap perkembangan. Ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Mungkin di dalam kelas Bu Malika sudah pernah ada keyakinan kelas ya, membuat ya mungkin kalau pembelajaran bahasa Indonesia tertib dan sopan, menghargai, menghormati teman yang bertanya, tidak makan dan tidak menghubungi waktu KBM, gitu ya, menjelaskan, mendengarkan. Apalagi ini posisi sebagai murid, manakala ada upacara, paling tidak murid tahu akan keyakinan yang telah dibuat dari tata tertib yang ada di sekolah itu ya Bu. Dari keseluruhan itu, kemudian pengalaman pembelajaran yang telah Bu Malika terapkan berkaitan dengan adanya disiplin positif itu kira-kira dari aspek apa saja Bu? Disiplin positif mungkin yang pertama tadi kan kalau ada anak yang menjawab salah, apakah langsung kamu salah harus? Nah, kalau saya menerapkan apalagi bahasa Indonesia itu kan banyak pengarang bebasnya. Ketika anak saya minta untuk berpendapat, anak itu selalu pasti takut untuk berpendapat. Dan saya percaya diri jika jawabannya itu keliru ataupun salah ataupun tindakan saya sebelum mereka itu berpendapat saya berpendapat berarti semua pendapat itu benar, jangan sampai takut kalian berpendapat. Akhirnya pelan-pelan siswa jika dia mempunyai ide atau pendapatnya, dia tidak merasa takut, tidak merasa malu dengan jawabannya itu. Biasanya misal coba pemahaman kalian tentang deskripsi, saya minta mereka berpendapat masing-masing, kemudian saya suruh menyimpulkan dari pendapat satu kelas itu, menyimpulkan untuk satu pendapat dari kelas misal 7F. Nah, kesimpulan dari pendapat 7F tentang tes deskripsi seperti apa saya terapkan. Jadi itu hampir mirip seperti yang saya katakan di kelas saya. Jadi tidak langsung, karena itu tidak bisa, betul tidak boleh. Karena anak itu memiliki fase perkembangan otak. Kita sebagai guru, awalnya sebagai fasilitator pembelajaran tidak boleh menjustis. Mereka baru tumbuh dan berkembang, kita arahkan, kita bimbing. Umurnya juga ya Bu ya. Sesuai perkembangan buat mereka itu. Karena tugas guru sebagai penonton sesuai dengan filosofi belajar Tuhan. Terima kasih Bu Malika menempatkan akunnya untuk berdiskusi dengan saya berkaitan penerapan disiplin positif. Jadi intinya guru tadi berposisi sebagai teman, kedua pemantau, yang ketiga adalah sebagai mewujudkan tadi
kontrol positif dan memberikan motivasi intrinsik yang bertujuan menggunakan sifat bukan sebaliknya. Mereka berkembang sesuai dengan kehidupan kodratnya di kodrat zaman dan kodrat alam dan diterima di lingkungan masyarakat. Sesuai dengan Jadi pembelajaran harus berpihak kepada peserta didik dan peserta didik tersebut mendapatkan kebahagiaan yang setinggi tingginya. Terima kasih sekali Bu Harina. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.